Berarti bab 2 tentang sholat ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu kalamul alimi ma'ahum fi bayanil amri alladhi ja'u ilaihi min ajlihi. Wa yakunu, dan adanya kalamul alim, percakapan orang alim, ma'ahum, beserta mereka. Mereka siapa? Orang awam yang nggak ngerti masalah hukum agama. Fi bayanil amri, fi bayani, dalam menjelaskan al-amri, perkara, alladzi, yang ja'u ilaihi, datang kepadanya, kepada orang alim itu, min ajlihi, karena perkara itu. Mislu, seperti apa? Ma idza ja'u, apabila ja'u, datang, li'aqdi nikahin, untuk urusan akad nikah. Yakunu, maka adanya kalamuhu, percakapan orang alim, ma'ahum, dengan mereka itu, fima yata'allaqu, yang berkaitan bihuquqin nisa'i, dengan hak-hak wanita. Kalau ada orang awam nggak ngerti, datang pada orang alim, urusan akad nikah, jelaskan itu. Misalnya hak-haknya wanita, apa itu? Minas sodaqi, seperti mas kawin, jelasin tuh gimana mas kawinnya dan sebagainya. Wan nafaqati, pemberian nafkah. Wal muasyarati, mempergauli, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Jelasin semuanya. Jangan pelit ilmu. Wa ma yajri hadzal majra, wa ma yajri, segala hal, yajri, diperlakukan, hadzal majra, oleh pemberlakuan peraturan syariat, maksudnya mengenai itu. Jelasin, jangan diem bae orang alim, jelasin. Ketika nanya urusan nikah, dah akad nikah itu. Wa mislu ma idza ja'u, contoh yang lain, misalnya datang kepada orang alim, li'aqdi bai'in, li'aqdin, perkara urusan akad jual beli, bai'in, jual beli, wa kitabin masturi, wa kitabin, urusan bisnis, masturin, yang tercatat, bainahu, di antara mereka, fi zalika, dalam urusan itu. Jelasin kalau mereka nggak tahu bagaimana jual beli, akadnya kayak apa, terus bisnis dengan cara utang bagaimana harusnya dicatat dan sebagainya. Jelasin secara peraturan syariat Islam. Kalau ada orang tanya seperti itu, yakunu, maka adanya kalamu ma'ahum, percakapan orang alim, ma'ahum, beserta mereka, bisyahadati, kesaksian, saksi. Kalau misalkan bisnis dengan cara sistem gadai atau apa, harus ada saksi. Saksinya harus ada, bisyahadati, kasih tahu harus saksinya ini. Wa fi sahihil buyu'i, tentang keabsahan jual beli. Wa fasidiha, dan kerusakan jual beli, tidak sahnya jual beli kayak apa, jelasin. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya.
jelasin semuanya pada orang awam yang nggak mengerti hukum, kasihan. Wahada wallahu a'lam bishawab. Wahada, dan hal ini wallahi demi Allah khair, lebih baik, wa aula fi hadhil majalis, wa aula, dan lebih patut fi hadhil majalis, di dalam majlis ini, di dalam majlis-majlis, minal khawdi, ketimbang bicara fi fudulil kalami, fi fuduli, berlebih-lebihan, al kalami, dalam obrolan, ketimbang ngobrol di majlis-majlis yang enggak penting. Lebih baik urusan-urusan begitu tuh orang awam yang enggak mengerti jelasin, ya masih taklim lah, masih penting masih taklim, pengajian. Allah alam bisawab. Wa ma la ta'alluq, ketimbang la ta'alluq, tidak berkaitan, lahu bil amri, dengan urusan, alladzi min ajlihi, karena urusannya datang pada mereka, jauh padanya, wala bidini roksan, dan tidak ada kaitan dengan masalah agama sama sekali, ketimbang ngobrolan kosong ngalor ngidul lah, sana sini yang enggak manfaat. Lebih baik bahas tuh, kayak jual beli, gimana supaya sah jual beli dan lain sebagainya, contohnya begitu. Kata pengarang begini, wala yanbaghi lil alim, dan tidak selayaknya bagi orang alim, ayyahu, berbicara ma'al khaidina, panjang lebar, al khaidina, dengan orang-orang yang suka ngobrol panjang lebar. Jangan ngobrol kelamaan yang nggak manfaat. Ini kata pengarang ini, jangan ngobrol lah yang manfaat. Kalau nggak ada manfaat, udah pamit aja. Wala ayyasrifa syai'an, dan jangan orang alim itu min awqatihi, waktu-waktunya itu fi ghairi iqamatiddi, bukan dalam rangka menekan agama. Gunakan waktunya orang alim ketika kita tahu, ajarkan waktunya untuk yang manfaat, terutama untuk orang-orang yang nggak mengerti agama, nggak mengerti hukum-hukum agama. Wahaza, dan hal ini, zakarnahu, yang kami Imam Abdul Al-Haddad ini yang telah menuturkan, yang telah disebutkan, in annahu yanbaghi lil alimi, bahwa sepatutnya lil alimi, orang alim itu, wa yata'akkadu alaihi, dan sangat ditekankan alaihi, atas orang alim itu, apa? Ayyaj'ala mujalasatahu, agar ia menjadikan duduk-duduk bergaulnya itu, wa mukhalatahu ma'amati, dan berinteraksinya dengan orang awam al-muslimin, kalangan orang muslim, mahmuratan, dibanjiri, wa mustahriqatan, dihabiskan. Untuk apa? Bita'limihim, ajarkan, mengajarkan mereka. Lebih banyak mengajarkan mereka ketimbang ngobrol yang tidak bermanfaat. Batambihihim, menyadarkan mereka, watazkirihim, dan mengingatkan mereka. Orang alim seharusnya begitu. Ini kata pengarang ini, sangat ditekankan, wa yata'akkadu alaihi, duduknya itu manfaat gitu. Allah alam bisawab. Wa qad sara fi hadzal zaman, sungguh sara menjadi fi hadzal zaman,
apalagi di zaman sekarang, al-bil khususi zaman sekarang ini, min ahammil muhimmati, yang sangat terpenting, ahami terpenting, al-muhimmati dari berbagai hal yang penting, ala ahlil ilmi, yang harus dilakukan orang yang pemilik ilmu di zaman sekarang. Apalagi habiskan waktunya, yang punya ilmu ajarin, buka majelis taklim gitu kata pengarang ini. Sadarkan mereka, ingatkan mereka akan hukum-hukum Allah. Kasihan gitu. Jangan sampai buta terhadap syariat-syariat Allah. Listilai al-ghaflati, karena di zaman sekarang ini listilai, berkuasanya al-ghaflati, kelalaian, wal jahli, kebodohan, wal i'radi, keberpalingan, anil ilmi, dari ilmu. Banyak orang nggak mau datang ke majelis taklim. Kenapa? Orang udah lalai memikirkan dunia, terus lupa lah ngaji. Wal jahli, kata pengarang, kebodohan akhirnya merajalela. Dan banyaknya orang sudah nggak mau mencari ilmu. Wal amali, dan amal ibadah ala amatin nas, amal ibadah sudah mulai menurun. Amatin nas, umumnya manusia. Jadi kebanyakan manusia, kata pengarang ini, sudah lalai, makin bodoh. Kenapa? Nggak mau datang ke majelis taklim dan lain sebagainya. Ibadah mulai menurun, semangat ibadahnya mulai menurun dan sebagainya. Namanya orang awam, umumnya orang kan begitu manusia. Allah a'lam bishawab. Fa in sa'adahum, maka jika para sa'adahum ahlul ilmi, pemilik ilmu, membantu mereka, ala zalika, maka jika para pemilik ilmu membantu mereka, jangan sampai timbul kelalaian, kebodohan, keberpalingan mereka itu. Bisukuti, dengan berdiamnya, tidak mau ngajarin, anit ta'limi, tidak mau mengajar, bertazkiri, dan tidak mengingatkan. Jangan sampai orang alim itu berdiam diri. Akhirnya apa? Nanti akan muncul kelalaian orang, bodohan orang terhadap hukum-hukum syariat Islam. Lama-lama Islam tenggelam. Kebanyakan kafirnya ketimbang muslim yang begitu khawatir. Qalabal fasadu, maka mendominasi al-fasadu, kerusakan, wa amma darur, dan bahaya, dan wa amma, dan merata, ad-darur, bahaya. Ketika orang alim dia saja tidak mau mengajarkan, tidak mau membuka majelis taklim, kasihan orang-orang awam yang nggak mengerti. Nanti endingnya itu apa? Walabal fasadu, kerusakan merajalela. Nggak ngerti hukum riba dimakan dan lain sebagainya. Wa amad darur, meratanya bahaya, darurat, musibah dan sebagainya. Wa dzalika musyahadun, hal-hal ini dapat kita saksikan li ihmalil amati, lantaran sikap ihmal, penyepelean. Siapa? Al-am, orang-orang awam, ad-din, amruddin, terhadap urusan agama. Sudah begitu, wa sukutil ulama, diamnya ulama, ang ta'limihim, tidak mau mengajarkan.
pada mereka, wa ta'rifihim, dan tidak memberi ilmu pengetahuan kepada mereka. Ini kita saksikan itu kata pengarang ini. Orang yang ngerti dia, ditambah orang awamnya menyepelehilah urusan agama, udah rusak jadinya. Wala haula wala quwata illa billah, sampai pengarang itu mengatakan demikian. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Kalau memang seperti itu, semuanya karena apa? Pertolongan Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan sebab pertolongan Allah. Ketika Allah tidak mengetuk hatinya para orang alim, ya sulit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengetuk hatinya para orang alim sehingga mau mengajarkan ilmunya. Allah alam bisawab. Summa inna min aqadil wadhaifi, kemudian sesungguhnya termasuk tugas-tugas wal adabi dan etika-etika fi haqqil alim, ditekankan bagi orang alim, ayyukalliman nas bi fi'lihi, hendaknya ketika berbicara kepada orang lain, kepada manusia, bi fi'lihi, sudah mempraktekkan qabla qaulihi, sebelum mengucapkan. Praktekkan dulu baru bicara. Ini saran dari pengarang ini. Jangan dibalik. Pandai menasihati, tapi dia sendiri yang ngomong itu nggak mempraktekkan. Itu. Wa alla ya'muruhum bisyai'in minal khairi, dan tidaklah menyuruh mereka kepada sesuatu kebaikan illa, kecuali dianya itu wa yakunu min akhrasihim. Akhras, sampai istilah akhras, rakus, berambisi ala fi'lihi, sudah mempraktekkan, sudah memperbuatnya, wal amali, dan telah mengamalkan. Itu baru cakep itu. Wala yanhahum an syai'in minasyirri, begitupun ketika ya, wala yanhahum an syai'in minasyirri illa wa yakunu min ab'adihim anhu, ketika melarang sesuatu perbuatan jelek, kecuali dirinya itu sudah min ab'adihim, sudah menjauhinya, wa asyaddihim tarkanahu, wa asyaddihim, dan paling kuat tarkan lahu, meninggalkannya, sudah mempraktekkan benar, dia sudah menjauhi benar, sudah menjauhi, wa asyaddihim tarkal lahu, meninggalkannya sudah apa namanya ya, sudah kuat, sudah mempraktekkan meninggalkan perbuatan jelek itu. Kita habisin aja ya Pak Haji ya, dikit lagi Pak Haji. Pindah bab. Wa ayyakuna muridan bi ilmihi, dan hendaknya ia menjadi seorang muridan bi ilmihi, mengendaki ilmunya, wa amalihi, dan amal perbuatannya, wa ta'limihi, dan pengajarannya itu apa yang dicari? Wajh Allah, ridho Allah. Tidak usah minta disebut sebagai orang alim, enggak usah. Wah, biar disebut orang alim ngajar ramas, tidak usah. Ini saran dari pengarang ini. Wa ayyakuna muridan bi ilmihi wa amalihi wa ta'limihi wajh Allah. Apalagi wad darul akhirah, keridhaan Allah dan negeri akhirat, surga, sudah itu aja. Kalau bisa nanti dunia ikut, ya Bazi. Nanam padi, rumput pasti ikut, kan gitu. Kalau nanam rumput nggak dapat padi. Ketika kita mengajarkan ilmu, insya Allah Allah ridho akhirat dah. Apa yang kita cari setelah kita kematian? Surganya Allah. Kita rajin ibadah, sujud, apa ini kita ingin kita dapatkan? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'in akhar, bukan karena yang lain.
min jahin, bukan karena pangkat, au mali, karena harta, au wilayatin, atau kekuasaan, au syai'in min a'radi dunya, ataupun niat karena materi duniawi. Jangan. Wajhallah wad daral akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengarang ini ngutip sebuah hadis, bang talaba ilman, barang siapa menuntut ilmu, imma yubtagha bihi wajhullah, yang sepatutnya yaitu semestinya yubtagha bihi, sepatutnya selayaknya apa yang dicari, wajhullah, mencari ridho Allah. Liyubahiya bihil ulama, agar supaya ia dapat berbangga dengan ilmu itu kepada para ulama. Gak usah. Auliyumariya bihi sufaha, atau agar ia bisa berdebat dengan ilmu itu dengan orang-orang yang as-sufaha, orang bodoh. Niatnya begitu. Auliyusrifa bihi, atau untuk memalingkan bihi wujuhan nas, wajah-wajah, perhatian-perhatian manusia kepada dirinya. Laqiyallahu, maka ia akan berjumpa dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, sementara Allah murka kepadanya. Itu niat cari ilmunya seperti itu. Apalagi yang mengajarkan, usahakan wajhullah. Kalau menyimpang dari itu, justru lagi Allah atau Rasulullah akan bertemu kepada Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Subhanallah. Ada satu doa yang perlu kita baca nih sebelum ngaji. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahlina. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami bima 'allamtana, segala sesuatu yang telah Kau ajarkan kepada kami, wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kami akan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kami ya Allah. Wazidna ilman, tambahilah kami ilmu ya Allah. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, ala kulli hal, segala keadaan, wa na'udzubillah, dan kami berlindung kepada Allah, min ahwali ahlina, dari berbagai tindakan orang-orang yang ahlina, dijauhkan, dilindungi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.